Welcome to answer your question. Setiap minggu kita jawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang ada di komentar. Jadi jangan lupa untuk komentar sekarang. Oke, dari RYY2050. Mas Tama, oh gitu ya. Mas Tama gitu ya. Spasinya, komanya nih salah ini. Mas Tama, koma harusnya. Oke, aku trading udah 6 bulan. Oke, masih 6 bulan sebenarnya. Kayak main roller coaster, naik turun terus. Gimana Mas? Supaya bisa profit konsisten 6 bulan itu sangat ini ya, masih di tahap belajar kalau saya bilang ya. Jadi masih oke-oke aja sih kalau naik turun, apalagi kalau sendiri, nggak ada temen, nggak ada support, ya mungkin masih di tahap belajar terus karena masih butuh apa ya, testing, coba-coba volume yang banyak, kemudian trading yang banyak supaya bisa tahu instingnya, biar bisa dapat. Belum kelihatannya. Nah, kalau misalkan roller coaster berarti ini sistemnya belum fix. Dicoba di backtest dulu sistemnya. Contoh saya pakai breakout Mas, saya pakai market structure, saya pakai momentum candle. Coba di backtest dulu pakai trading view. Kalau nggak gitu ya, kalau mau ya di forward test pakai akun demo. Silahkan dicoba dulu. Kalau emang udah oke, baru dipakai. Kalau nggak gitu ya gitu, nanti roller coaster dulu, karena nggak setiap strategi itu cocok buat teman-teman. Nah, kemudian yang menarik tadi, kebanyakan trader itu tanyanya itu ini, kapan profitnya? Sebenarnya profit di sini penting, tapi prosesnya yang paling penting. How you make your money is better than how much you make it. Yang awal-awal. Jadi kalau bisa kita cari skillnya dulu untuk cari uang. Nanti cari uangnya itu lebih gampang kalau kita punya skillnya. Nah, itu coba diulangi lagi aja video ini. Oke, dari Mukho, kesalahan yang wajib dihindari dan pasti akan kalian kesalahan yang wajib dihindari dan pasti akan bikin kalian aman para traders. Jangan sampai overload. Yes. Over resiko. Yes, benar Pak Mukho. Itu aja, Anda salah entry dan salah analisa. Sekalipun kalau lotnya 1% dari balance, seburuknya paling drawdown 20-30 nggak bakal MC guys. Yes. Balance terburuknya paling drawdown. Yes. Saya ngerasa semakin lama saya di trading, cara orang trading itu macam-macam, aneh-aneh dan macam-macam. Nah, ini lotnya kan 1% aja, yang 0,01% dari balance. Jadi modal di 170 juta atau 10.000 dolar. Kalau disenin jadi 1 juta sen. Dia pakai lot 0,1 sen. Itu gila banget. Itu kayak kamu biarin bertahun-tahun juga nggak bakalan MC itu. Entry-an kamu mau entry banyak pun nggak ngaruh gitu. Nah, di situ. Dan itu tetap profit dari 2016 sampai sekarang. Aneh. Tapi profit. Makanya 3 hari 2 juta jadi 15 juta. Di atas pasti karena overload guys. Yes. Maupun apa yang terjadi, kalian jangan sampai 2 juta jadi 15 juta berarti itu naik di 500% lebih, 700% lebih. Ya, 700% lebih. Itu berarti bisa jadi uang 2 jutanya bisa habis. Mungkin 2 jutanya ini itu bukan simpenan totalnya dia. 2 juta di sini buat makan dia biasanya, mungkin loh ya. Nah, jadi kita harus ngelihatnya itu bukan dari sudut pandang oh kok gede ya, bukan, tapi dari segi pandang lebih kritis. Kenapa kalau 2 juta bisa jadi 15 juta? Berarti resikonya lebih besar nih. Betul, lebih kritis. Oke, dari Vici Nokoivan. Wah, susah banget. Mas Tama, saya pelajar yang bisa dibilang FOMO main forex. Jangan main dong. Makanya kurang lebih sudah 3-4 bulan rasanya loss hingga 53 juta. Pelajar loss 53 juta. Oke. Saya pelajar nggak punya uang dulu. Ini loss 53 juta. Oke, step awal yang perlu saya perbaiki. Oke, ini pasti dari segi risk manajemennya nggak bagus. Yang pertama mungkin stop trading dulu. Jangan nambah loss sampai dalam. Yang kedua, si Vici ini lagi FOMO, jadi itu masalah. Kemudian yang ketiga, mungkin mulai dari akun-akun kecil dulu, kemudian pakai akun sen, dicoba-coba dulu. Yang penting survive dulu, balik lagi. Teman-teman itu ada 3 tahap. Yang pertama itu survive. Setidaknya teman-teman survive selama 6 bulan dulu. Pasti teman-teman banyak yang trading kemudian habis modalnya sebelum 6 bulan. Paling 1 bulan nggak nutut palingnya. Pokoknya survive dulu selama 6 bulan. Kemudian yang ketiga,
Oke, profit setidaknya 10%. Nah, sekarang yang kedua, sorry. Yang ketiga itu terserah. Mau model-model apa itu? Model-model macam-macam ini ya monggo. Karena udah oke itu tadi. Oke. Dari Andi Riki. Makasih Mas. Nasihatnya terkadang kita punya modal $25, kecilnya bisa jadi $20, kadang $15. Kalau sering entry, kalau dipikir-pikir memang nggak baik juga karena melebihi modal. 3 hari bisa jadi $100, kata yang lebih. Kita juga kalau untung gede jadi ngerasa takut gelisah, pengen entry terus, penting ambil kecil aja tapi jangka panjang. Iya, ini cycle klasik ya kalau dibilang. Manusia itu butuh namanya dopamin. Jadi dopamin itu kita butuhkan. Contoh kita lagi trading di emas ini ya, emas lagi naik secara drastis, kalau kita takut atau kita malah saya pengen untuk mau beli lebih banyak, makanya FOMO rame itu dopamin. Kemudian untung banyak, nah dopamin kenceng. Kemudian kita nyari kayak gitu lagi itu terus, ayo apalagi gitu. Itu agak lumayan. Dan $25 ini sangat kecil menurut saya ya untuk buat trading. Mungkin pakai akun Sen aja. Buat nyoba-nyoba boleh. Dari Sadra G VIP, Mas sama tanya cara agar bisa mengatur psikologi. Psikologi itu sebenarnya bukan diatur ya, dipaksa psikologi itu. Apa ya? Contoh teman-teman udah tahu tuh untuk resiko ya. Risk 1%. Contoh modalnya 1.000, kalau rugi $10 saya close kan, udah ada plan, risk manajemennya udah oke. Ya psikologi, gimana saya bisa ngatur psikologi yang nggak ada. Kalau udah $10 udah close, udah paksa, nggak ada paksa. Dari Rudi Setiono, saya pertama trading baru modal 500.000, awal deposit sudah untung 500.000, profit kecil asal konsisten, tidak usah melakukan nafsu untung klik. Makasih Mas sama ilmunya sudah menonton tahap pertama trading. 500.000 awal deposit sudah untung 500.000, profit kecil sudah untung 500.000, itu 100% berarti. Oke, kita ngelihat profit itu jangan ngelihat nominalnya, lihat persentasenya. Ini kesalahan para trader, lihat persentasenya. Jadi contoh malah ngelihat di sosial media, wih gila nih dia untung 5M contoh. Oke, modalnya itu 5M juga. Nah, ini berarti dia meresikokan yang sama. Kalau enggak rugi 5M ya saya untung 5M, itu aja bisa. Karena kalau misalkan kita pakai Decision Reward 1/1 ya kan gitu toh. Kalau rugi 5M, kalau untung ya 5M. Dan dari situ itu berarti resikonya dia besar. Teman-teman harus lihat dari ininya, dari apa ya, persentasenya. Jadi contoh saya cuma untung di $10 Mas per bulan, tapi modalnya dia itu 1.000. Ya berarti untung di berapa dari $10 ya? Berarti untung di 1%. Itu sangat-sangat stabil ya. Itu yang dibilang stabil. Jadi jangan lihat uangnya, lihat persentasenya. Oke, jadi Joshua Hapol tahan. Mas saya sudah trading kurang 2 tahun, kurang lebih gitu ya. Metode saya gunakan trendline supaya resisten, konfirmasi saya gunakan hanya engulfing. Time frame berapa yang cocok intraday untuk swing? Time frame ya intraday H1, swing H4 Pak. Dari Bagin Tata Ringan, Mas Tama mau nanya apakah akun trading kita bisa diblokir dan dinonaktifkan sepihak oleh broker? Seandainya bisa, apakah profit dan modalnya akan dibayarkan? Apakah bisa diblokir? Ya bisa diblokir. Bisa saja. Tergantung kalau teman-teman itu melanggar term and conditionnya. Jadi teman-teman yang biasanya buka akun broker kemudian di scroll banyak itu kan nggak pernah dibaca tuh, ya itu ada nggak di situ? Biasanya itu pelanggarannya itu macam-macam. Ada yang broker nggak boleh hedging, gitu, nggak boleh antar akun, yang satu buy yang satu sell itu nggak boleh ada. Kemudian ada yang nggak boleh pakai robot dan lain-lain, macam-macam pokoknya. Nah, saran saya kalau milih broker itu yang terregulasi aja. Contoh, saya orang Australia ya cari regulasi asik kayak Paperstone, kayak IC Market yang regulasinya asik. Teman-teman di Indonesia ya cari yang regulasinya BPT, macam-macam banyak di situ. Macam-macam lah di situ, bisa dicari-cari sendiri. Terus kalau broker yang nggak ada regulasinya atau regulasinya itu contoh Malawi, regulasi apaan Malawi? Nggak jelas. Karena bikin broker itu sekarang udah ada agensinya, lebih gampang kita. Saya ditawari udah sering untuk bikin broker. Jadi segampang itu gitu loh. Jadi hati-hati. Dan jangan lupa lah, terakhir WD. Penting. Jadi jangan banyak-banyak di akun broker, di WD aja. Oke, dari Dimas Fajar untuk deposit pemula paling kecil berapa? Bisa mulai dari paling kecil $50, bisa $100, bisa pakai akun Sen dulu aja. Oke, belajar dulu tapi.
Oke, terakhir dari Franyoki Hendriko, Bang, seperti apa orang yang sudah dikatakan pro trader dan apa saja yang harus kita supaya kita berpenghasilan dari trader? Sebenarnya pro trader atau enggak itu enggak ngaruh ya. Kita trading buat apa? Profit. Kalau teman-teman itu profit ya wis. Dan apa saja yang kita harus kuasai supaya kita untuk yang harus dikuasai bisa jadi di backtest dulu untuk tahu namanya win rate, tahu risk manajemennya. Contoh saya pakai 0,5% dari modal, monggo. Yang penting tahu setiap kali saya rugi segini saya mau cut, ketika saya untung segini saya cut. Kemudian ini udah selesai, modalnya jangan kecil-kecil. Kalau di bawah $500 pakai akun sen, kalau di atas pakai akun standar gak apa-apa. Strategi balik ke basic aja. Market structure, support dan resistance, SR, kemudian breakout, basic-basic aja. Nah, dan juga yang terakhir ekspektasi. Jadi ekspektasi di market jangan gede-gede. Ekspektasinya itu ya 10% per bulan, 5% per bulan, is okay. Oke, thank you.